Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mempraktekkan tentang bagaimana memandikan jenazah. Namun sebelumnya perlu kita pahami ada berapa peralatan yang harus kita siapkan. Air ini cukup 2 ember sudah cukup nih. Kecuali memang jenazah dalam kondisi sakit parah ataupun banyak yang karena kecelakaan, banyak pendarahan ataupun ada organ tubuh yang di dalamnya rusak sehingga banyak yang memerlukan air banyak, maka nggak ada masalah. Ya, kita perkenalkan dulu peralatan. Yang pertama air, ember, gayung, kemudian ada ini kapur barus. Kapur barus ini harus dalam kondisi bubuk yang lembut. Ini sudah bagus nih, ya, sudah bagus. Ini cukup untuk dilarutkan dalam 3 atau 4 gayung atau setengah ember lah untuk memberikan mengguyur yang terakhir untuk air kapur barus. Kemudian ada daun bidara. Sunnahnya Nabi itu daun bidara, tapi bukan seperti ini penggunaannya. Ini itu daun bidara itu adalah untuk mengambil getahnya untuk menggantikan dulu belum ada sampo, jadi ambil buih. Jadi ini harus dihancurin, ya, ditumbuk untuk dioleskan tubuhnya untuk menggantikan sabun dan sampo. Kalau ini mau dipakai maka seperti ini nih, harus dihancurin, bukan dalam kondisi seperti ini. Nggak fungsi kalau seperti ini, ya. Dan biasanya kalau orang kita, hewan kaum muslim pada yang lainnya, mungkin kalau nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, mereka merasa nggak afdol, gitu ya. Maka lebih baik ya udah, ini bisa digantikan dengan sampo dan sabun. Ini ada sampo, ya, ada sabun, ada sampo, ada sabun, boleh cair, boleh juga yang gelap, yang padat. Kemudian ada sikat gigi dan pasta gigi, ya. Setelah itu juga ada gunting untuk menggunting, merapikan kumisnya, ya, ataupun rambutnya yang sangat lebat yang memang butuh digunting, dirapikan. Ada potong kuku untuk potong kukunya. Kemudian sarung tangan saya menyarankan sarung tangan seperti ini. Ini ya, sarung tangan seperti ini kalau untuk meraba, ya, itu nggak terasa di kulit kita. Tapi kalau sarung tangan yang tipis itu akan terasa di sini. Beda, greng, gitu ya. Bisa terasa, ada rasanya. Tapi kalau ini enggak. Nih. Kebalik. Jadi sarung tangannya yang tebal, dari kain. Ya, seperti ini. Ini sabunnya taruh sini, samponya taruh sini, baru diusapkan ini. Sabunnya taruh sini, diusapkan seluruh. Itu. Jadi lebih, kalau tebel nggak ada rasa ketika meraba. Karena mau nggak mau meraba termasuk kemaluan aurat. Itu ya. Jadi usahakan sarung tangannya yang tebal. Itu. Kemudian kita mulai proses pemandian. Tapi sebelum dimandikan itu mayat dibersihkan, pembersihan dulu. Bersihkan dulu kalau dia mungkin pendarahan, ya, ada organ tubuh yang sakit, organ dalam,
Ini pendarahan bisa juga ditekan di perut. Ya. Di sini keluar nggak ketika di ini? Ketika ditekan perut, keluar nggak di sini? Nggak ada, berarti mayatnya sehat. Dia nanti bisa diangkat lagi. Ini ditekan lagi. Nanti keluar enggak? Gitu ya. Setelah ini ditekan, dia keluar, berarti makanya dibersihkan, pembersihan sebelum diwudukan. Pembersihan dulu. Dibersihkan, baru diwudukan, baru dimulai. Dibersihkan dulu, yang perlu potong kukunya dulu, potong kukunya, potong kumisnya. Apa aja semuanya yang kukunya masih ini, lakukan pembersihan. Pertama dibersihkan dulu sebelum dimulai wudhu. Ya. Jadi yang pertama adalah dibersihkan dulu semuanya. Ya, hidungnya mungkin berdarah. Ya, ada pendarahan, pokoknya semuanya di kemaluannya, di lubang-lubang mulut, hidung, dan juga kemaluan biasanya. Kemaluan, dubur dan kubulnya periksa, ada keluar enggak. Nah, sampai di situ udah bersih, yakin bersih, maka baru dengan diwudukan. Biasanya ketika mayat seperti ini, ya, ini dalam kondisi seperti ini, masih bagaimana dengan kalau dia masih pakai kaos seperti ini, pakai kain, kaos, celana, dalam kondisi sudah kaku, ya udah digunting. Pakainya nggak bisa dibuka secara baik-baik, ya dipaksa, dirusak, ya digunting. Gunting aja ya Bang. Itu ya, dibersihin semua, termasuk celana dalamnya semuanya. Ini cuman ini saya harus sampaikan juga bahwa ketika memandikan itu nggak boleh semua orang lihat, harus tertutup. Ya, ini seorang muslim ketika mandi dia menutup diri, cari tempat yang aman dari manusia karena ada aurat, maka ketika meninggal dunia juga seperti itu. Yang lain nggak boleh berusaha ikut melihat kecuali petugas. Petugas ya yang memang mau mandikan. Satu orang dibantu 1 atau 2 orang. Kalau mayatnya gemuk seperti ini 2 orang lah gitu ya. Ya. Kalau anak-anak cukup sendiri, seorang diri bisa. Ya, anak-anak sendiri, bapaknya sendiri, nggak usah yang lain tahu. Yang lain hanya pegang kain aja menghadap ke membelakangi. Ya, ini pemandian di tempat terbuka nggak ada masalah, tapi ada 4 orang, 1, 2, 3, 4 yang nutup, dia mengambil kain tapi membelakangi mayat. Ya, jadi cepet, nggak usah harus pasang juga, cari jarit kain itu 4 orang berdiri membelakangi untuk menutupi mayat. Cukup begitu. Di halaman, di jalan yang sudah memang, apalagi di perumahan agak susah, ya udah di jalan, biasanya diizinkan Pak RT untuk mandiin, ya udah mandiin di jalan, ambil 4 orang untuk di setiap sudutnya membelakangi mayat. Cukup 2 orang ya, atau 3 orang untuk membantu memandikan. Ingat, yang lain tidak boleh ikut kepo, lihat, ya, pengen lihat, nggak perlu orang mau sedang mandi kok pengen lihat, ya. Orang sedang mandi harus ditutup. Kita harus menjauh mestinya, bukan pengen lihat. Itu yang harus kita koreksi. Kebanyakan kita, ya, tadi ada yang keterlaluan, dia ketakutan, takut nggak mau mandiin. Ada yang kedua, itu nggak takut, tapi pengen kepo, pengen tahu semuanya. Ini nggak boleh, termasuk mandikan. Ini cukuplah petugasnya 2 atau 3 orang, cukup.
Ya, nggak perlu banyak orang. Jadi dalam kondisi seperti ini ada kain penutup biarin tetap karena dia sudah ditelanjangin, ya, diambil semua baju dan celananya semuanya udah tinggal kain yang menutup ini. Maka usahakan kain ini tetap bisa nutup. Ya, untuk laki-laki itu dari mana? Lutut sampai ke pusar. Nah, sini boleh. Cukup gini lebih leluasa laki-laki. Tapi kalau perempuan ini dari sini, dari pundak, ya, sampai ke pusar. Untuk perempuan harus nutup ini. Ya, ketika mandikan ini boleh. Ya. Termasuk yang harus dijaga adalah untuk perempuan itu dari pundak sampai lutut. Ya, jangan sampai ini tersingkap. Harus selalu dalam kondisi tertutup. Makanya perlu ada yang bantu menjaga, barangkali ada angin yang kuat dan seterusnya. Ini dijaga untuk anginnya, kainnya agar tidak tersingkap. Ya. Lah, baru kemudian setelah pembersihan selesai, dibersihkan, maka mulai diwudukan. Ini ada air, ya. Mulailah dibersihkan, apa nih Bang ya? Praktek langsung ya. Ya, atau kalau mau wudukan boleh juga, dia mau dilepas. Ini. Nah, ini boleh dipencet hidungnya, tadi dia udah bersih, ya, udah bersih, kemudian dikumurkan. Kalau ini digosok gigi, ya, gosok gigi, gini aja nggak apa-apa. Ya, kalau dia bisa, kalau ada temennya boleh juga didudukkan, disikat. Kalau nggak ada boleh juga langsung disikat. Oke. Ya, sikat gigi, ya, udah dibersihin, dikasih air, baru kemudian mulai tangan. Ya. Mulai tangan tadi. Mulai tangannya gini ya, dalam kondisi. Oke. Lah, tadi dimulai dari tangan ya, setelah dari hidung, mulut, setelah itu baru tangan kanan gitu. Ya. Tangan kanan. Hah? Bukan maksudnya? Iya. Ini kalau sudah seperti ini boleh buka juga, boleh enggak, Pak? Karena yang dibuka pun dia nggak bisa duduk sendiri. Ini diusap 3 kali, ya, di telapak tangannya, ya. Setelah itu baru wajah. Setelah kumur itu baru baca. Telapak tangan dulu. Duduk. Ya kan? Duduk. Telapak tangan dulu. Oh, duduk. Ya. Hidungnya tadi bersih. Paham? Setelah itu baru telapak tangan sudah bisa juga dimulai ini. Karena ini sudah nggak mungkin dia bisa menghirup kan, cukup dibersihin, udah bersih maka dengan ini.
Udah 3 kali. Setelah itu apa lagi? Baru tangan kanan. Ingat tangan kanan sini. Kali tangan kiri. Apa? Cek. Ayo. Setelah tangan apa? Rambut. Dia bisa balik lagi, baru telinga. Ya, baru setelah itu kaki kanan dulu. 1, 2, 3. Irit airnya. 1, 2, 3. Ini udah wudhu, ya. Wudhunya sudah. Lah, baru kemudian mulai mengguyur. Siap-siap diguyur ya. Pecah. Itu. Ini bagian kanan dulu. Guyurlah sebelah kanan. Kira-kira sudah rata, ya. Boleh juga ini miringkan kalau memang dalamnya belum. Kalau memandikan ini bisa bebas. Ya, sudah kanan, sudah kiri, sudah diguyur, maka tinggal nyabun, disabun atau dikeramas. Ya. Ya. Pokoknya nyiramnya pokoknya rata aja. Yang penting itu nanti bilasnya, ya kan? Nih, nyampu, oke? Itu begini gini. Ini mayatnya tadi belum mandi. Nah. Ya, dah. Nah, ini bisa langsung juga diguyur. Ya, pokoknya rata lah ya. Baru kemudian setelah sampo udah oke, baru sabun. Sama caranya. Nih. Kalau kayak gini lebih irit. Ya, ini karena busanya banyak. Di semuanya. Ya. Terus miringkan. Dah, miringkan lagi sini. Mayatnya ikut aja. Lah, tinggal guyur lagi. Selang ada Ustaz. Kalau seperti ini irit airnya, bukannya banyak kali, harus 5
ember, nggak cukup 2 ember cukup. Kira-kira sudah apa? Sudah selesai ya, sudah selesai. Makanya bagaimana? Ada nggak kain kering lagi yang seperti ini? Kain kering, untuk saya sarung. Kain sarung ya, nutup. Ya. Ada nggak kain keringnya? Ya. Untuk menggantikan dia ini yang basah, ini bagaimana caranya? Kayak ini tadi, ini dipindahin. Maka biasanya mandikan itu butuh pembantu, yang bantu nanti kain yang kering ya itu ada yang megang sana, megang sini, ya. Setelah itu ini baru tarik ke belakang atau ke sini, ke dalam. Ya. Jadi tanpa melihat, ini udah ada kain kering, kemudian ditarik, nariknya ke sana, ya. Tarik. Minimal 3 orang nggak boleh. Nah, 2 orang, 3 orang boleh lah. Kalau anak-anak kayak gini cukup 2 orang, ya. Baik. Kalau saya mau beli airnya pakai selang-selang itu boleh nggak? Boleh juga. Boleh. Boleh. Langsung dari keran gitu. Nah, ini coba dipraktekkan untuk kain. Lah, ini udah deket sini gini, tinggal ditarik. Coba ditarik. Nah, ini tanpa harus melihat aurat, tanpa harus nampak auratnya. Nah, gini. Nih ya. Nah, ini udah selesai dalam praktek memandikan. Ada pertanyaan? Iya, ini terakhir tadi. Air kapur baru. Ini antum. Ini dikurangi airnya. Kurangi airnya. Pasang lagi. Lupa belum ini. Air kapur barusnya belum. Setelah mandi dari sana, baru setelah disabunnya baru tetap barus. Enggak, ini di atas, no. Ya. Jadi air kapur barus ini harus diaduk supaya dia rata, dia nggak ngambang. Kalau nggak diaduk dia ngambang di atas semuanya. Penyiraman terakhir sudah dimandiin, ya sudah disabun, sudah semuanya sudah selesai, sudah dikeramas, maka tinggal di mana gayungnya? Nah, kepalanya nggak usah lah ya, kasihan mayatnya. Jadi langsung gini. Di bawah kain. Ya, di bawah kain, kalau bisa di bawah kain karena supaya langsung kena iya. Sebelah itu buka. Ya, dimiringkan sebelah kanan dulu. Ya, sebelah kanan miring. Kalau ini kita bisa nggak perlu dari kanan. Ya. Masih nggak perlu dari kanan dulu ya. Ya, yang penting rata. Termasuk ini sebenarnya di kepalanya, tapi nggak usah karena praktek aja. Udah selesai baru diambil. Enggak, yang penting ini rata. Untuk
kapur barus, air kapur barus tidak ada berapa kali. Yang penting rata. Pemandian tadi ada yang mengatakan dimandikan sampai 3 kali. 3 kali itu tiga trip. Sekali trip itu tadi guyuran pertama set, kemudian sabun, ya, termasuk ini kepala, kemudian diguyur lagi, ya. Termasuk yang terakhir adalah air kapur barus tadi. Jadi ada 3 kali atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang banyak kotoran, darah dan yang lain memang banyak yang keluar, maka butuh air banyak, berulang kali mungkin. Ya, maka kalau mayatnya itu banyak kotorannya, ada darah pendarahan, maka disitulah dibutuhkan kain kapas. Kalau nggak ada pendarahan, nggak ada apa-apa, maka sebenarnya nggak butuh kain kapas untuk nyumbat. Nggak harus. Tapi kalau supaya aman nanti saat mengkafani, menguburkan nggak keluar, maka boleh disumbatin di hidungnya, mulutnya, di kemaluannya, di duburnya. Kalau memang masih muncul atau keluar kotoran, tapi kalau enggak perlu. Ya, kalau masih disumbat pun masih keluar juga, maka perlu ada lakban. Ya, ada lakban atau tensoplas atau apa itu ya. Untuk agar lebih kuat kapasnya. Ya. Lah, baru sudah begini baru diangkat. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah dikasih kapur barus, jangan dianduin. Jangan dianduin. Ya. Kalau mau dianduk, emang nggak perlu anduk. Nggak perlu anduk. Nah, pokoknya sudah, makanya dibutuhkan kalau di sini selalu kering tadi ya. Tadi ada pertanyaan selalu kering, salah satu karena nggak butuh handuk supaya cepat kering. Ya. Kalau dianduin lagi, kapur barusnya tadi hilang lagi. Maka bagusnya tidak dianduin. Dah? Iya. Ya. Mandikannya 3 kali. 3 kali itu guyuran pertama, kemudian sabun, kemudian bilasnya. Yang terakhir adalah air kapur barus. Ya. Cara menggosok giginya Ustaz. Maksudnya udah gosok gigi pakai odol gigi itu. Itu dimasukin terus dibalikin dia gitu. Iya. Kan posisinya lagi gini nih, telentang. Nanti dimiringkan Ustaz ya. Kita masuk. Itu mayat jangan antum bayangkan dia akan nelan. Dia bisa nelan dia. Nggak bisa nelan. Airnya akan balik, akan tetap di situ, di mulutnya aja. Ya. Nggak mungkin nelen, kalau nelen masih hidup tuh. Kalau nelen masih hidup, dia walaupun dikasih air dia tetap airnya di situ aja genang. Mau nyoba? Kita lihat kan, kadang sebagian orang tuh pakai kain gitu Ustaz. Itu boleh nggak sih? Boleh, pakai ini pun boleh. Pakai kain gitu. Bersihkan ya. Ya. Pakai ini pun boleh. Ini serbaguna ini. Bisa untuk bisa sikat giginya. Nggak perlu sikat gigi Mas ya. Bisa juga sikat gigi. Nggak perlu sikat gigi kan, bisa pakai kain aja boleh. Iya, kalau pakai kain aja dirasa udah bersih, dah. Ya. Nah, ini pokoknya guyurannya yang pertama itu diguyur yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri rata. Berapa gayungnya, berapa guyurannya itu nggak penting. Ya. Yang penting tadi dimulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Yang rata. Masalah jenggot bagaimana? Jenggot ini nggak perlu dipotong, biarin aja. Lah untuk ibu-ibu ketika memandikan, yaitu dibuat kepang, buatlah kepang kanan, kiri, dan tengah 3 kepangan. Jadi dikucir pakai
karet boleh. Ya. Jadi rambut ibu rata-rata itu dia panjang, maka disisir dulu. Disisir, kemudian dikepang ataupun kalau ngepangnya agak lama, maka cukup dikucir. Pakai karet itu udah cukup. Pokoknya disisir dulu. Bagi 3, kanan kiri tengah. Kanan kiri tengah. Ya? Pendek. Kalau rambutnya pendek, nggak bisa dikepang ya nggak bisa, nggak usah. Ya, itu kalau panjang dikepang jadi 3, dibagi 3. Ya. Nah, ini kebalik. Pembersihan, kemudian wudhu, mandi. Baru kemudian yang terakhir air kapur baru. Sudah selesai. Kelas? Udah, sekarang kita mulai mengkafani. Ya. Mayatnya ditinggal aja.